Lawang Sewu, bangunan bersejarah yang indah di Semarang, namun menyimpan kisah-kisah kelam yang mencekam. Konon, suara langkah misterius dan sosok bayangan sering terlihat di koridornya yang panjang. Tapi, apa rahasia terbesar yang tersembunyi di dalamnya? Lawang Sewu bukan sekadar ikon arsitektur peninggalan Belanda. Bangunan ini juga menjadi saksi bisu dari berbagai kejadian tragis, dari eksekusi kejam hingga jeritan arwah penasaran. Banyak yang datang untuk mengungkap misterinya, tapi tidak semua kembali dengan selamat. Selama bertahun-tahun, kisah-kisah mistis tentang Lawang Sewu terus bermunculan. Pengunjung sering melaporkan pengalaman aneh, dari bisikan tak terlihat hingga penampakan tanpa kepala. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang hantu noni Belanda yang sering menangis di salah satu ruangan. Tapi apakah semua itu hanya mitos atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya? Pada tahun 1904, Lawang Sewu awalnya digunakan sebagai kantor administrasi oleh Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Namun, saat Jepang mengambil alih pada Perang Dunia II, tempat ini berubah menjadi lokasi penyiksaan yang mengerikan. Di ruang bawah tanahnya, banyak tahanan yang mengalami nasib tragis, meninggalkan jejak energi yang hingga kini masih terasa. Salah satu saksi sejarah, Pak Suwito, seorang mantan penjaga malam, mengaku pernah melihat bayangan berjalan tanpa suara di lorong sebelum tiba-tiba menghilang di salah satu pintu yang terkunci rapat. Namun, ada satu bagian dari Lawang Sewu yang jarang dibicarakan. Sebuah ruang tersembunyi yang tak tercatat dalam denah asli bangunan ini. Para peneliti yang mencoba mengaksesnya sering mengalami gangguan aneh, dari alat yang tiba-tiba mati hingga suara-suara misterius yang muncul dari balik dinding. Apa yang sebenarnya ada di balik ruangan itu? Lawang Sewu bukan hanya bangunan bersejarah, tetapi juga labirin misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Sejarahnya yang kelam dan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi membuat banyak orang bertanya, apakah ada sesuatu yang masih tersembunyi di dalamnya? Apa pendapat kalian tentang rahasia yang tersembunyi di Lawang Sewu? Apakah ini hanya legenda atau ada sesuatu yang lebih besar? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, di mana kita akan menyelidiki lebih dalam tentang ruang tersembunyi yang belum pernah dibuka. Di antara ratusan pintu di Lawang Sewu, ada satu yang tak pernah dibuka. Konon, siapapun yang mencoba masuk akan mengalami kejadian mengerikan. Apakah ini hanya mitos atau ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan di baliknya? Lawang Sewu dikenal dengan banyaknya pintu dan jendelanya, tapi ada satu ruangan misterius yang tidak ada dalam denah resmi bangunan ini. Beberapa orang percaya, ruangan ini menyimpan rahasia gelap yang tidak boleh diungkap. Tapi, apakah ini hanya legenda atau ada bukti nyata yang bisa menjelaskan semuanya? Menurut beberapa saksi, pintu ini terletak di salah satu lorong bawah tanah yang jarang dikunjungi. Pak Suwito, mantan penjaga malam yang sudah bekerja di Lawang Sewu selama lebih dari 20 tahun, pernah menceritakan pengalamannya. Saya dulu sering patroli malam. Ada satu ruangan yang selalu bikin bulu kuduk merinding. Setiap kali saya melewatinya, saya mendengar suara seperti bisikan. Kadang seperti ada yang menggaruk pintu dari dalam. Tapi anehnya, pintu itu selalu terkunci dan tidak ada kunci yang bisa membukanya. Seorang tim peneliti paranormal yang mencoba menyelidiki ruangan itu juga mengalami hal aneh. Saat mencoba membuka pintunya, salah satu anggota tim tiba-tiba pingsan tanpa alasan jelas. Setelah sadar, ia mengaku melihat bayangan sosok pria berpakaian militer Jepang menatapnya tajam sebelum semuanya menjadi gelap. Sejarah Lawang Sewu mengungkapkan bahwa saat pendudukan Jepang, ruang bawah tanah ini digunakan sebagai penjara bawah tanah dan ruang eksekusi. Banyak tahanan yang disiksa dengan cara mengerikan di sini. Ada teori yang mengatakan bahwa ruangan tersembunyi ini mungkin digunakan untuk sesuatu yang lebih gelap, mungkin eksperimen rahasia, atau bahkan tempat penyimpanan sesuatu yang tak boleh ditemukan. Ketika tim arkeologi mencoba mencari dokumen resmi tentang ruangan ini, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Dalam semua peta dan denah resmi Lawang Sewu, ruangan ini tidak pernah tercatat. Seolah-olah bangunan ini memang sengaja dirancang untuk menyembunyikan sesuatu. Ada laporan dari seorang pengunjung yang mengaku melihat sesuatu yang mengejutkan. Saat berjalan di lorong dekat ruangan tersebut, ia melihat seorang pria berpakaian seperti tentara Jepang berdiri di depan pintu yang terkunci itu. Saat ia mencoba mendekat, sosok itu perlahan-lahan menghilang begitu saja.
Misteri semakin dalam ketika salah satu pekerja restorasi menemukan sebuah kunci tua yang sepertinya cocok untuk pintu tersebut. Tapi anehnya, setiap kali seseorang mencoba membukanya, kunci itu selalu patah atau pintu tetap tidak bergeming, seakan ada sesuatu yang menjaga agar ruangan itu tetap tertutup. Ruangan tersembunyi ini mungkin menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang kita duga. Sejarah kelam Lawang Sewu, sosok-sosok misterius, dan suara-suara aneh yang datang dari dalamnya membuat kita bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya ada di balik pintu ini? Menurut kalian, mengapa ruangan ini tidak pernah dibuka? Apakah ini hanya legenda? Lawang Sewu bukan hanya dikenal karena keindahan arsitekturnya, tetapi juga karena arwah-arwah yang diyakini masih berkeliaran di dalamnya. Dari noni Belanda yang menangis, hingga tentara Jepang yang berdiri diam di sudut lorong, banyak saksi mata yang mengaku melihat mereka. Apakah benar ada roh-roh yang terjebak di tempat ini? Beberapa bangunan tua menyimpan kenangan kelam, tetapi Lawang Sewu lebih dari itu. Ada kisah-kisah tragis yang membuat tempat ini terasa begitu berat dan penuh misteri. Banyak yang percaya bahwa tidak semua jiwa yang pernah ada di sini bisa pergi dengan tenang. Lawang Sewu memiliki banyak kisah tentang penampakan dan kejadian aneh. Berikut adalah beberapa yang paling sering dilaporkan. 1. Hantu Noni Belanda. Seorang wanita muda berpakaian gaya kolonial sering terlihat menangis di salah satu ruangan di lantai atas. Konon, ia adalah seorang Belanda yang bunuh diri karena tidak tahan dengan perlakuan tentara Jepang. Banyak pengunjung yang merasa hawa dingin tiba-tiba ketika melewati ruangan itu, dan beberapa bahkan mengaku melihat sosoknya sekilas dalam pantulan kaca. 2. Tentara Jepang di lorong bawah tanah. Beberapa orang yang berani menjelajah ke ruang bawah tanah mengaku melihat sosok pria berpakaian militer Jepang berdiri diam di sudut ruangan. Sosok ini tidak bergerak, tetapi auranya begitu kuat hingga membuat siapapun yang melihatnya merinding. 3. Sosok tanpa kepala. Ini adalah salah satu penampakan paling menyeramkan di Lawang Sewu. Beberapa orang mengaku melihat bayangan tanpa kepala berjalan perlahan di sepanjang lorong, terutama di dekat ruang bawah tanah. Sosok ini sering dikaitkan dengan tahanan yang dieksekusi di tempat itu. Beberapa paranormal dan peneliti supranatural mencoba mencari tahu kenapa arwah-arwah ini masih ada di Lawang Sewu. Salah satu teori mengatakan bahwa mereka masih terjebak karena kematian mereka yang tragis. Noni Belanda dipercaya masih menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam ketakutan, hingga akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya. Tentara Jepang mungkin adalah sosok yang dulunya melakukan banyak kekejaman di sini, dan kini harus membayar dosa-dosanya dengan tetap terperangkap di tempat ini. Sosok tanpa kepala bisa jadi adalah roh tahanan yang dieksekusi di ruang bawah tanah, yang mencari keadilan atas nasib buruk yang mereka alami. Seorang saksi mata, seorang wisatawan bernama Rina, pernah mengalami kejadian aneh. Saat ia berjalan sendirian di salah satu lorong, ia merasa ada seseorang yang menarik rambutnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Yang lebih aneh, temannya yang mengambil foto di lorong itu menangkap bayangan samar seorang wanita berdiri di belakang Rina. Salah satu kisah paling mengejutkan datang dari seorang pemandu wisata yang sudah bekerja di Lawang Sewu selama bertahun-tahun. Ia mengatakan bahwa ada suatu malam di mana pintu-pintu di Lawang Sewu terbuka sendiri, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Tidak hanya itu, ada laporan tentang seorang pria yang kerasukan saat memasuki ruang bawah tanah. Saat sadar, ia mengaku melihat seorang pria tanpa wajah yang berdiri di hadapannya, berbisik sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Dari suara langkah tanpa sosok hingga bayangan-bayangan misterius yang muncul di sudut-sudut gelap, Lawang Sewu tetap menjadi tempat yang penuh tanda tanya. Apakah ini hanya sekadar cerita rakyat atau memang ada jiwa-jiwa yang terjebak di sana? Lawang Sewu menyimpan berbagai kisah mistis, tapi ada satu legenda yang paling terkenal, penampakan tentara tanpa kepala. Banyak yang mengaku melihat sosok ini berkeliaran di lorong-lorong gelap. Siapa mereka sebenarnya? Apakah arwah yang belum tenang atau hanya ilusi? Lawang Sewu, bangunan bersejarah yang berdiri megah di Semarang, bukan hanya dikenal karena arsitekturnya yang indah, tetapi juga karena kisah-kisah menyeramkan di dalamnya. Salah satu cerita yang paling banyak diceritakan adalah tentang
tentara tanpa kepala yang sering menampakkan diri di malam hari. Beberapa pengunjung mengaku melihat sosok ini berjalan perlahan, kadang berdiri diam di sudut lorong, bahkan terdengar suara langkah sepatu berat yang tiba-tiba menghilang. Siapa sebenarnya mereka? Ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, Lawang Sewu berubah menjadi tempat penyiksaan dan eksekusi. Banyak tahanan yang dipenggal di ruang bawah tanah. Dan menurut legenda, arwah mereka masih gentayangan hingga kini. Kesaksian dari beberapa pengunjung dan penjaga malam menyebutkan bahwa mereka melihat sosok tentara berjalan tanpa kepala, mengenakan seragam yang tampak kusam. Kadang terdengar suara teriakan lirih di malam hari, seolah berasal dari orang yang sedang kesakitan. Ada yang merasakan bau anyir darah yang muncul tiba-tiba di ruangan tertentu. Pak Rahman, seorang mantan penjaga Lawang Sewu, pernah mengalami kejadian yang membuatnya tidak berani bertugas sendirian lagi. Waktu itu sekitar jam 2 dini hari. Saya sedang berkeliling memastikan semua pintu terkunci. Tiba-tiba saya mendengar suara langkah sepatu di belakang saya. Saya pikir ada pengunjung yang tersesat, jadi saya menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika saya lanjut berjalan, tiba-tiba udara di sekitar saya terasa lebih dingin. Dan saat saya melihat ke arah tangga, saya melihat sosok pria berbaju militer, tanpa kepala. Saya langsung lari tanpa menoleh lagi. Legenda tentang tentara tanpa kepala ini semakin diperkuat oleh sejarah. Ketika Jepang berkuasa, mereka tidak hanya mengeksekusi pejuang Indonesia, tetapi juga beberapa tentara Belanda yang tertangkap. Menurut cerita yang beredar, tahanan yang dianggap berbahaya dipenggal di ruang bawah tanah. Sebagian lainnya disiksa dengan brutal sebelum akhirnya dibuang ke sungai atau dikubur tanpa identitas. Arwah mereka dipercaya tidak bisa pergi karena kematian mereka begitu tragis. Tim investigasi paranormal yang pernah masuk ke Lawang Sewu dengan kamera inframerah menangkap bayangan samar yang bergerak di lorong-lorong. Bahkan ada suara rekaman yang terdengar seperti seseorang berbicara dalam bahasa Belanda, meskipun saat itu tidak ada siapa-siapa di sana. Sekelompok mahasiswa mencoba melakukan uji nyali di Lawang Sewu. Mereka merekam perjalanan mereka di dalam gedung dan melihat sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Ketika mereka memeriksa rekaman, di salah satu frame terlihat bayangan tentara tanpa kepala, berdiri di belakang salah satu teman mereka. Meskipun saat itu, mereka tidak melihat apa-apa. Yang lebih mengerikan, beberapa saat kemudian, teman mereka mengalami mimpi buruk berhari-hari, seolah-olah ada yang mencoba berkomunikasi dengannya. Salah satu paranormal yang melihat rekaman tersebut mengatakan bahwa arwah di Lawang Sewu masih terjebak di sana, tidak bisa pergi karena kematian mereka yang mengenaskan. Legenda tentang tentara tanpa kepala di Lawang Sewu bukan hanya cerita yang dibuat-buat. Sejarah kelam tempat ini menjadi alasan mengapa banyak orang masih mengalami kejadian aneh hingga sekarang. Apakah mereka hanya sisa energi dari masa lalu, ataukah mereka masih mencoba menyampaikan sesuatu? Di bawah Lawang Sewu tersembunyi lorong-lorong gelap yang konon menjadi saksi bisu penyiksaan kejam di masa lalu. Banyak yang percaya bahwa lorong ini bukan hanya tempat eksekusi, tetapi juga lokasi ritual rahasia. Apa yang sebenarnya jadi di sana? Mengapa lorong-lorong ini begitu mengerikan? Lawang Sewu tidak hanya dikenal karena arsitekturnya yang megah, tetapi juga karena ruang bawah tanahnya yang menyimpan rahasia kelam. Konon, lorong-lorong ini digunakan sebagai penjara, tempat eksekusi, hingga lokasi ritual mistis yang belum banyak terungkap. Beberapa orang yang berani masuk ke dalamnya melaporkan pengalaman yang sama, merasakan hawa dingin yang mencekam, mendengar suara-suara aneh, hingga melihat bayangan yang bergerak sendiri di kegelapan. Pada masa pendudukan Jepang, lorong bawah tanah Lawang Sewu berubah menjadi tempat penyiksaan yang mengerikan. Tahanan yang dianggap membahayakan dipenjara dalam ruangan sempit tanpa ventilasi, disiksa dengan kejam, dan akhirnya dieksekusi. Beberapa saksi sejarah mengatakan bahwa tahanan dikurung berdesakan dalam ruangan yang hanya cukup untuk duduk jongkok. Sebagian dari mereka meninggal karena kekurangan oksigen sebelum sempat dieksekusi. Yang masih hidup akan dipenggal atau ditembak, lalu tubuhnya dibuang ke dalam lorong yang gelap. Namun, ada satu fakta yang lebih mengerikan. Beberapa lorong ini juga digunakan untuk ritual mistis, yang hingga kini masih menjadi misteri.
Seorang paranormal yang pernah melakukan investigasi mengatakan, "Saya merasakan energi yang sangat kuat di salah satu lorong. Ada sesuatu di sini, bukan hanya sekadar arwah penasaran, tetapi ada energi lain yang lebih gelap." Selain eksekusi kejam, ada dugaan bahwa beberapa lorong bawah tanah Lawang Sewu digunakan untuk ritual tertentu. Beberapa teori yang berkembang menyebutkan bahwa ritual pengorbanan. Pada masa Jepang, ada yang percaya bahwa beberapa tahanan dijadikan tumbal untuk ritual kekuatan mistis. Ini dilakukan untuk mendapatkan perlindungan atau keberuntungan dalam perang. 2. Ilmu hitam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa setelah Indonesia merdeka, masih ada orang yang mencoba menggunakan lorong-lorong ini untuk praktik ilmu hitam. Jejak lilin, simbol-simbol aneh di dinding, dan aroma dupa kadang masih tercium di sudut-sudut lorong. 3. Energi yang tidak bisa pergi. Paranormal yang pernah masuk ke lorong ini mengatakan bahwa banyak arwah yang terjebak di sana. Mereka seolah-olah tidak bisa pergi karena kematian mereka yang tragis, dan mungkin ada sesuatu yang menahan mereka di tempat itu. Sekelompok peneliti mencoba masuk ke lorong bawah tanah untuk mendokumentasikan sisa-sisa sejarah yang masih ada di sana. Ketika mereka sedang merekam, tiba-tiba salah satu kamera menangkap bayangan hitam bergerak di ujung lorong. Suara-suara aneh terdengar dalam rekaman, termasuk suara langkah kaki yang bergema, meskipun saat itu tidak ada siapa-siapa. Salah satu anggota tim mengatakan, "Kami semua berdiri diam ketika mendengar suara itu. Kami mencoba mencari asalnya, tetapi tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, lampu senter kami mati bersamaan dan udara menjadi sangat dingin. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari kegelapan." Banyak yang percaya bahwa lorong-lorong ini masih menyimpan energi dari masa lalu yang belum hilang. Ada yang beranggapan bahwa mereka hanyalah sisa-sisa energi, tetapi ada juga yang yakin bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar yang masih menguasai tempat itu. Lorong-lorong bawah tanah Lawang Sewu bukan hanya saksi bisu sejarah, tetapi juga menyimpan misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Dari tempat eksekusi hingga dugaan ritual mistis, lorong ini menjadi bagian dari sisi gelap Lawang Sewu yang masih menyisakan banyak pertanyaan. Setiap malam, banyak orang mengaku mendengar suara tangisan perempuan di dalam Lawang Sewu. Suara itu terdengar lirih, menyayat hati, dan seakan berasal dari berbagai sudut gedung. Namun ketika dicari, tidak ada siapapun di sana. Siapakah sosok yang menangis itu? Apakah ini hanya imajinasi, atau ada kisah tragis yang melatar belakanginya? Lawang Sewu dikenal dengan kisah-kisah seramnya, tetapi satu fenomena yang paling sering dialami pengunjung adalah suara tangisan perempuan di malam hari. Beberapa mengatakan suara itu dari lantai atas gedung utama, sementara yang lain mendengar isak tangis dari lorong-lorong bawah tanah yang gelap. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Menurut cerita yang beredar, suara tangisan ini berasal dari arwah seorang wanita yang mengalami kematian tragis di Lawang Sewu. Ada beberapa versi legenda tentang siapa perempuan ini. 1. Seorang tahanan Belanda yang dieksekusi. Konon, pada masa penjajahan Jepang, ada seorang perempuan keturunan Belanda yang dipenjara di ruang bawah tanah. Ia disiksa secara brutal sebelum akhirnya tewas di dalam selnya. Beberapa paranormal percaya bahwa arwahnya masih terjebak di sana, menangisi nasibnya yang tragis. 2. Gadis pribumi yang menolak dijadikan selir. Dalam versi lain, seorang gadis pribumi bekerja sebagai pegawai di Lawang Sewu pada masa kolonial. Ia dipaksa menjadi selir seorang pejabat Belanda, tetapi ia menolak. Karena ketakutan, ia memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai atas. Suara tangisannya diyakini berasal dari penyesalannya yang tak berujung. Tiki, korban perang yang mati secara tragis. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa pada masa pendudukan Jepang banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Beberapa dari mereka tewas di Lawang Sewu dan arwah mereka diduga masih bergentayangan. Fakta yang mengejutkan, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa suara tangisan ini tidak hanya terdengar di dalam gedung, tetapi juga di sekitar area Lawang Sewu. Bahkan, beberapa pengemudi ojek online yang melewati tempat itu pada malam hari mengaku mendengar suara perempuan menangis di jok belakang mereka. Tim investigasi paranormal pernah melakukan eksperimen di Lawang Sewu. Mereka mencoba merekam suara di malam hari saat suasana benar-benar sunyi. Hasilnya, dalam rekaman terdengar suara perempuan yang menangis lirih, meskipun tidak ada siapapun di sana.
Beberapa pengunjung yang pernah menginap di hotel dekat Lawang Sewu juga mengalami kejadian serupa. Mendengar tangisan perempuan tepat di luar jendela kamar mereka. Melihat sosok bayangan di dalam gedung, tetapi ketika diperiksa tidak ada siapapun. Merasakan hawa dingin mendadak dan perasaan seperti diawasi. Bahkan, seorang penjaga malam yang bekerja di sana selama bertahun-tahun berkata, "Saya sering mendengar suara perempuan menangis, terutama di jam-jam tertentu. Kadang suaranya sangat jelas, seperti ada seseorang yang benar-benar sedang bersedih." Pada tahun 2015, sekelompok wisatawan yang mengunjungi Lawang Sewu mengalami kejadian yang mengerikan. Saat mereka berada di lantai atas, seorang dari mereka tiba-tiba merasakan pundaknya disentuh. Ketika menoleh, tidak ada siapapun di sana. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika mereka kembali ke hotel dan memeriksa foto-foto yang mereka ambil. Dalam salah satu foto, terlihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di ujung lorong dengan wajah yang samar. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada seorang vlogger yang merekam di sekitar gedung pada malam hari. Dalam videonya, terdengar suara tangisan samar yang semakin lama semakin jelas. Namun, ketika ia kembali ke lokasi itu, tidak ada seorang pun di sana. Tangisan misterius di Lawang Sewu masih menjadi misteri hingga hari ini. Apakah itu suara arwah perempuan yang mengalami nasib tragis, atau hanya fenomena gaib yang sulit dijelaskan? Yang jelas, banyak orang yang telah mendengar suara ini dan cerita-cerita menyeramkan terus bermunculan. Banyak wisatawan yang mengunjungi Lawang Sewu tanpa sadar menangkap sosok misterius di foto mereka. Sebuah bayangan perempuan berbaju putih dengan rambut panjang sering terlihat berdiri di balik jendela gedung tua ini. Siapakah sosok noni Belanda ini? Apakah ini hanya ilusi atau ada kisah tragis di balik penampakannya? Lawang Sewu bukan hanya terkenal karena sejarahnya, tetapi juga karena banyaknya penampakan yang terekam secara tidak sengaja. Salah satu penampakan yang paling sering terlihat adalah sosok perempuan Belanda yang berdiri di jendela lantai 2. Beberapa orang bahkan melihat sosok ini bergerak atau menatap langsung ke arah mereka. Apa sebenarnya yang terjadi di balik jendela itu? Banyak saksi mata yang mengaku pernah melihat sosok wanita berambut pirang dengan gaun putih panjang di jendela Lawang Sewu. Beberapa kisah yang beredar tentang siapa sebenarnya sosok ini antara lain: 1. Seorang perempuan Belanda yang mati secara misterius. Konon, pada masa kolonial, seorang wanita Belanda tinggal di salah satu ruangan di Lawang Sewu. Ia ditemukan tewas mengenaskan di kamarnya, tetapi penyebab kematiannya tidak pernah terungkap. Beberapa orang percaya arwahnya masih menghantui tempat ini. 2. Noni Belanda yang bunuh diri karena cinta terlarang. Kisah lain menyebutkan seorang gadis Belanda jatuh cinta dengan seorang pria pribumi. Namun, hubungan mereka dilarang oleh keluarganya. Dalam keputusasaan, gadis itu melompat dari lantai 2 dan tewas seketika. Sejak saat itu, bayangannya sering terlihat berdiri di jendela, seolah masih menunggu kekasihnya. 3. Penampakan yang hanya bisa dilihat di foto. Banyak pengunjung yang tidak melihat apa-apa secara langsung, tetapi menemukan sosok itu dalam foto mereka. Sosok tersebut biasanya tampak berdiri di balik jendela atau mengintip dari kejauhan. Beberapa pengunjung mengaku setelah memotret gedung ini, mereka mengalami kejadian aneh, seperti tiba-tiba merasa pusing dan mual tanpa alasan, mendengar suara bisikan saat melihat foto mereka, merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka setelah pulang dari Lawang Sewu. Salah satu kisah paling terkenal terjadi pada tahun 2012, ketika seorang turis dari Jakarta mengunjungi Lawang Sewu dan mengambil beberapa foto. Saat ia pulang dan melihat hasilnya, terlihat bayangan seorang wanita dengan mata kosong berdiri di jendela lantai 2. Yang lebih menyeramkan, ketika diperbesar, wajah sosok tersebut tampak pucat dengan ekspresi sedih. Kasus serupa juga pernah terjadi pada seorang fotografer profesional yang mengambil gambar Lawang Sewu saat senja. Saat mengecek hasilnya, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sosok wanita berbaju putih dengan wajah samar berdiri di jendela, seperti sedang menatap langsung ke arah kamera. Ketika foto ini diunggah ke media sosial, banyak orang yang mempercayainya, sementara yang lain menganggap itu hanya efek cahaya. Namun, beberapa orang yang pernah melihat sosok ini secara langsung mengaku merasakan suasana yang sangat mencekam dan dingin ketika melihat ke arah jendela tersebut. Sebuah acara televisi melakukan uji coba dengan memasang kamera di jendela tempat penampakan itu sering terlihat.
Hasilnya mengejutkan. Kamera menangkap gerakan samar seperti bayangan yang berlalu lalang di dalam ruangan yang seharusnya kosong. Suara mikrofon merekam, suara bisikan dalam bahasa Belanda yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan, salah satu kru produksi mengalami kejadian menyeramkan. Ia tiba-tiba merasa sesak napas dan pingsan tanpa sebab. Setelah siuman, ia mengaku melihat sesosok perempuan berdiri di dekatnya dengan ekspresi kosong. Fenomena ini membuat semakin banyak orang percaya bahwa sosok noni Belanda di Lawang Sewu benar-benar ada. Sosok noni Belanda di jendela Lawang Sewu masih menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan. Apakah ia benar-benar arwah yang terjebak di sana? Atau hanya efek cahaya yang menciptakan ilusi? Yang jelas, banyak orang yang telah melihatnya, dan kisah ini terus menjadi bahan pembicaraan hingga sekarang. Di bawah bangunan megah Lawang Sewu, tersembunyi lorong bawah tanah yang menyimpan kisah kelam. Beberapa orang yang nekat masuk ke lorong ini mengaku mendengar jeritan minta tolong dan suara rantai menyeret lantai. Apakah ini sekadar ilusi atau ada sesuatu yang masih bersemayam di dalamnya? Lawang Sewu bukan hanya terkenal dengan arsitekturnya yang megah dan penampakan sosok noni Belanda, tetapi juga memiliki lorong bawah tanah yang menyimpan misteri kelam. Lorong ini dulunya digunakan sebagai ruang tahanan dan tempat eksekusi para pejuang Indonesia pada masa penjajahan. Banyak saksi mata yang mengaku mengalami kejadian aneh saat mencoba masuk ke lorong ini. Benarkah roh mereka yang meninggal di sana masih terjebak? Banyak cerita yang beredar tentang lorong bawah tanah ini. Beberapa di antaranya termasuk ruang penyiksaan pada masa kolonial. Lorong bawah tanah ini dibangun oleh Belanda sebagai tempat penyimpanan air. Tetapi saat Perang Dunia II terjadi, Jepang mengambil alih Lawang Sewu dan mengubahnya menjadi ruang penyiksaan. Para tahanan yang dianggap berbahaya akan dirantai di dalam lorong yang sempit dan gelap, dibiarkan kelaparan, bahkan ada yang dibunuh secara perlahan. Darah dan jeritan memenuhi lorong ini selama bertahun-tahun. 2. Penjara air yang mematikan. Salah satu bagian lorong ini disebut penjara air, tempat di mana tahanan dimasukkan ke dalam ruangan kecil yang perlahan-lahan diisi air hingga mereka tenggelam. Banyak nyawa melayang di tempat ini, dan kini banyak orang percaya arwah mereka masih menghuni lorong ini. 3. Jeritan misterius di tengah malam. Beberapa orang yang pernah masuk ke lorong ini mengaku mendengar suara jeritan dari dalam ruangan yang seharusnya kosong. Bahkan, ada yang melihat bayangan samar berjalan di dalam lorong gelap meski tidak ada orang lain di sana. Pada tahun 2007, sebuah tim paranormal mencoba menyelidiki lorong bawah tanah Lawang Sewu. Mereka membawa kamera dan alat perekam suara untuk menangkap aktivitas yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hasilnya mengejutkan. Kamera menangkap sesosok bayangan bergerak di dalam lorong meski tidak ada siapapun di sana. Mikrofon merekam bisikan dalam bahasa Jepang yang tidak bisa dijelaskan. Salah satu anggota tim tiba-tiba jatuh pingsan setelah mengaku mendengar suara seseorang berbisik di telinganya. Banyak orang percaya bahwa arwah para tahanan yang disiksa di tempat ini masih terjebak dan belum menemukan kedamaian. Beberapa pengunjung bahkan mengalami hal aneh setelah pulang dari Lawang Sewu, seperti mimpi buruk tentang seseorang yang minta tolong, merasa ada yang mengikuti mereka di rumah, mendengar suara langkah kaki meski sedang sendirian. Pada tahun 2019, seorang YouTuber terkenal mencoba menelusuri lorong bawah tanah ini sendirian di malam hari. Ketika sedang merekam, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Tak lama kemudian, terdengar suara rantai yang diseret di lantai, meskipun tidak ada siapapun di sekitarnya. Lebih menyeramkan lagi, ketika ia memeriksa rekaman videonya, ada sesuatu yang mengejutkan. Sebuah bayangan hitam tampak berjalan perlahan di belakangnya, meskipun ia sendirian. Pada salah satu frame video, tampak sepasang mata merah menatap langsung ke arah kamera. Setelah kejadian itu, sang YouTuber mengalami gangguan selama beberapa hari, termasuk mimpi buruk tentang seseorang yang tersiksa dan meminta tolong. Sejak saat itu, banyak orang percaya bahwa arwah di lorong bawah tanah Lawang Sewu masih aktif dan tidak bisa pergi. Lorong bawah tanah Lawang Sewu menyimpan kisah penyiksaan dan kematian yang mengerikan. Hingga kini, banyak orang percaya bahwa roh para tahanan yang meninggal di sana masih bergentayangan mencari jalan keluar dari tempat yang gelap ini.
Apakah ini hanya cerita legenda atau memang ada sesuatu yang masih bersembunyi di dalamnya? Di dalam Lawang Sewu, terdapat sebuah ruangan yang hampir tidak pernah dibuka untuk umum. Beberapa orang yang pernah masuk ke dalamnya mengaku merasakan kehadiran makhluk tak terlihat, mendengar bisikan, bahkan melihat sosok misterius yang berdiri di sudut ruangan. Apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam ruangan ini? Lawang Sewu memang terkenal angker, tetapi ada satu ruangan yang sangat jarang dibicarakan oleh pengunjung maupun pemandu wisata. Ruangan ini terletak di salah satu sudut gedung utama, tersembunyi di balik lorong sempit yang jarang dilewati. Beberapa orang yang nekat masuk ke dalamnya mengalami kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan ini? Ruangan rahasia ini disebut sebagai ruang terlarang oleh beberapa penjaga lama Lawang Sewu. Menurut cerita, ruangan ini dahulu dijadikan tempat eksekusi diam-diam oleh tentara Jepang. Beberapa tahanan yang dianggap membahayakan akan dibawa ke ruangan ini, lalu menghilang tanpa jejak. Darah mereka konon masih tertinggal di balik dinding bata yang kini sudah dicat ulang. 2. Saksi mata mengalami kejadian mistis. Seorang pemandu wisata pernah masuk ke ruangan ini dan merasakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya, meski ia sendirian. Beberapa pengunjung yang nekat masuk mengaku melihat bayangan hitam melintas di sudut ruangan. Ada yang bahkan mendengar suara langkah kaki berputar-putar di dalam ruangan tanpa ada sumber suara yang jelas. 3. Alat elektronik sering terganggu di dalam ruangan ini. Kamera dan ponsel sering tiba-tiba mati saat mencoba mengambil gambar. Beberapa rekaman audio menangkap suara bisikan aneh dalam bahasa Belanda dan Jepang. Orang paranormal mencoba menyelidiki ruangan ini. Ketika ia memasuki ruangan dengan timnya, mereka mengalami beberapa kejadian berikut. Hawa ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin, meskipun di luar ruangan udaranya panas. Seorang anggota tim tiba-tiba merasa mual dan hampir pingsan. Mereka mendengar suara samar seseorang berkata, "Tolong, jangan biarkan aku di sini." Mereka juga berhasil menangkap beberapa gambar aneh. Bayangan hitam di sudut ruangan yang tampak berdiri diam. Sosok transparan seperti pria dengan pakaian militer yang muncul di kamera, tetapi tidak terlihat dengan mata telanjang. Apakah ini arwah para tahanan yang pernah dieksekusi di ruangan ini? Beberapa teori menyebutkan bahwa arwah yang ada di ruangan ini tidak bisa pergi karena mereka meninggal dengan cara yang tragis. Banyak orang yang percaya bahwa ruangan ini masih dihuni oleh sosok-sosok yang tidak terlihat, tetapi tetap ada di sekitar kita. Pada tahun 2021, sekelompok pemuda nekat mencoba bermalam di Lawang Sewu dan masuk ke ruangan ini. Mereka membawa kamera dan alat pendeteksi aktivitas paranormal. Dalam waktu 10 menit, mereka semua keluar dengan wajah pucat ketakutan. Mereka mengaku mengalami hal-hal berikut. Melihat bayangan putih melayang di tengah ruangan. Mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Salah satu dari mereka tiba-tiba kesurupan dan berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Setelah kejadian itu, mereka mengalami gangguan selama beberapa minggu seperti mimpi buruk dan merasa ada yang mengikuti mereka di rumah. Apakah ini hanya sugesti, atau memang ada sesuatu yang tidak ingin mereka ganggu di dalam ruangan ini? Ruang rahasia di Lawang Sewu menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dari suara-suara aneh, sosok bayangan, hingga gangguan elektronik yang tidak bisa dijelaskan. Banyak orang percaya bahwa penghuni tak kasat mata di dalam ruangan ini masih ada dan tidak bisa pergi. Namun, apakah mereka hanya ingin menakuti atau justru mencoba menyampaikan sesuatu kepada kita? Apakah Lawang Sewu benar-benar tempat paling angker di Indonesia? Selama bertahun-tahun, banyak cerita tentang hantu tanpa kepala, suara misterius, dan penampakan mengerikan di dalam bangunan ini. Namun, apakah semua itu benar adanya, atau ada sesuatu yang lebih mengejutkan di balik legenda Lawang Sewu? Di episode terakhir ini, kita akan mengungkap kebenaran terbesar yang tersembunyi selama puluhan tahun. Lawang Sewu bukan hanya sekadar bangunan tua bersejarah. Tempat ini menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang kita bayangkan. Melalui penelitian dan kesaksian orang-orang yang pernah mengalami kejadian mistis di sini, kita akan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik cerita-cerita angker yang sudah beredar luas. Apakah semuanya hanya mitos, atau ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa tempat ini benar-benar dihuni oleh entitas lain?
Lawang Sewu memiliki sejarah panjang yang kelam sejak masa penjajahan Belanda hingga pendudukan Jepang. Banyak orang percaya bahwa arwah-arwah yang bergentayangan di sini adalah Saitu, tentara dan tahanan yang dibunuh di ruang bawah tanah. 2. Pekerja paksa yang meninggal secara tragis. 3. Korban eksekusi rahasia selama perang. Namun, dalam penyelidikan terbaru yang dilakukan oleh tim paranormal dan sejarawan, mereka menemukan sesuatu yang lebih mencengangkan. Bukti-bukti baru mengungkap bahwa beberapa cerita tentang Lawang Sewu ternyata tidak sepenuhnya seperti yang kita kira. Salah satu cerita paling terkenal adalah penampakan hantu tanpa kepala di ruang bawah tanah. Namun menurut sejarawan, tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan adanya eksekusi pemenggalan di tempat ini. Paranormal yang menyelidiki mengungkap bahwa kemungkinan besar yang muncul adalah energi sisa dari peristiwa tragis di masa lalu, bukan sosok hantu yang benar-benar tanpa kepala. 2. Gangguan suara dan penampakan di lorong-lorong. Beberapa pengunjung mendengar suara langkah kaki, jeritan, dan bisikan misterius di lorong-lorong Lawang Sewu. Peneliti menemukan bahwa struktur bangunan yang memiliki banyak ruangan dan koridor panjang dapat menciptakan gema suara yang aneh. Namun, kejadian di mana kamera menangkap sosok bayangan tetap menjadi misteri yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya. 3. Ruang rahasia yang hilang. Pada tahun 2022, sekelompok arkeolog dan sejarawan menemukan ruangan tersembunyi di salah satu bagian Lawang Sewu yang belum pernah dibuka sebelumnya. Di dalamnya, mereka menemukan dokumen-dokumen lama yang mengungkap bahwa tempat ini pernah digunakan sebagai pusat komunikasi rahasia. Apakah mungkin beberapa roh yang masih menghantui Lawang Sewu adalah orang-orang yang terlibat dalam operasi rahasia ini? Dalam penelitian terakhir, beberapa peneliti spiritual dan ahli sejarah sepakat bahwa tidak semua cerita seram tentang Lawang Sewu benar-benar terjadi. Banyak kejadian yang disebabkan oleh sugesti dan atmosfer bangunan yang memang terasa mencekam. Namun, beberapa fenomena aneh seperti suara langkah kaki, bayangan misterius, dan gangguan elektronik tetap belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Ini berarti bahwa Lawang Sewu memang menyimpan energi dari masa lalu. Tetapi apakah itu benar-benar arwah penasaran atau hanya fenomena alam yang belum kita pahami sepenuhnya? Lawang Sewu tetap menjadi salah satu tempat paling misterius dan bersejarah di Indonesia. Meskipun beberapa cerita mistis bisa dijelaskan dengan logika, masih ada banyak kejadian yang tidak bisa dijelaskan hingga hari ini. Apakah Lawang Sewu benar-benar dihuni oleh roh-roh yang masih terjebak di dunia ini? Atau mungkinkah tempat ini hanyalah saksi bisu dari sejarah kelam yang meninggalkan jejak energi yang masih terasa hingga sekarang? Jawabannya tetap menjadi misteri yang tak terduga. Bagaimana menurut kalian? Apakah Lawang Sewu benar-benar angker atau hanya dipenuhi cerita yang berlebihan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti seri Rahasia yang Tak Terduga di Lawang Sewu. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video lain.